Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada topik 4 mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum dengan materi penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design atau UBD. Pada kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya, Rizka Rambu Barupayangu, yang kedua T.I. Yunifra Baineo, yang ketiga Martinus Bana, yang keempat Rosalia Osim, dan yang kelima Devenciana Kolo, dan yang terakhir Paula Ede Sertiga. Pada kesempatan ini saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompok kami terkait dengan kemampuan interpretasi. Sebelum kita berlanjut pada kemampuan interpretasi, kita akan lebih dulu menjabarkan tentang apa itu interpretasi. Interpretasi adalah sebagai proses pemberian pendapat, kesan, gagasan, serta pandangan secara teoritis pada sebuah objek tertentu yang berasal dari ide yang mendalam dan dipengaruhi oleh latar belakang dari orang yang menciptakan objek tersebut. Kemudian, kemampuan interpretasi itu adalah bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dimana kemampuan ini sangat penting dimiliki oleh peserta didik untuk dapat menafsirkan dan mengumpulkan perolehan data agar peserta didik dapat mendalami maknanya dengan baik. Kami mengambil satu pendapat para ahli, yaitu menurut Ruth Effendi pada tahun 2006, dia berpendapat bahwa kemampuan interpretasi merupakan kemampuan memberi arti yang digunakan untuk menafsirkan maksud dari bacaan, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga mencakup pemahaman suatu informasi dari keseluruhan ide. Di sini kita akan membahas lebih terkait 5 aspek kemampuan interpretasi. Di situ ada bermakna, berbagai wawasan, signifikan, ilustrasi, dan membuat jelas. Kita akan membahas satu-satu, dimulai dari bermakna. Bermakna di sini peserta didik memberikan interpretasi yang tidak hanya benar secara fakta, tetapi juga sesuai dan memiliki makna. Yang kedua, berbagai wawasan. Di sini, peserta didik mencakup berbagai sudut pandang atau wawasan tentang konsep atau informasi tersebut atau kemampuan untuk memahami suatu informasi dari berbagai sudut pandang atau aspek dan mampu menambahkan wawasan orang lain. Aspek yang ketiga ada signifikan, yaitu interpretasi yang dilakukan peserta didik harus memiliki signifikansi atau relevansi dalam konteks yang lebih luas. Dengan kata lain, kemampuan untuk memberikan arti penting pada suatu informasi yang diterima dan memiliki dampak yang signifikan. Peserta didik harus mampu menghubungkan interpretasi mereka dengan konsep-konsep yang lebih besar dengan situasi dunia nyata. Aspek yang keempat, ilustrasi. Di sini, peserta didik harus dapat diilustrasikan atau dijelaskan dengan cara yang memadai. Mereka harus mampu menghubungkan pemahaman mereka dengan cara yang mudah dimengerti oleh orang lain. Dan aspek yang terakhir dalam kemampuan interpretasi adalah membuat jelas. Interpretasi harus mampu menjelaskan konsep atau informasi secara jelas dan terstruktur. Mereka harus dapat mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara yang membuatnya mudah dipahami oleh orang lain. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih.